Pengamatan profil tanah atau morfologi oleh kelompok 6 yang beranggotakan Mahlika Sekar Sabrina, Adinda Salmanisa, Arif Darmawan, saya Rizky Noftiana Ramandani, Ramdan Fidaus, dan Muhammad Wimarian Pranata. Pendahuluan, jadi tanah menjadi salah satu komponen sumber daya lahan yang memiliki peran penting, sangat penting dalam pembangunan di bidang pertanian. Teknik dan manajemen yang diterapkan dalam pemanfaatan sumber daya lahan tersebut sangat dipengaruhi oleh sifat fisik maupun kimianya, serta morfologi tanah. Sifat dan ciri tanah dapat ditentukan oleh 5 faktor pembentuk dan perkembangan tanah seperti bahan induk, iklim, topografi, organisme, dan waktu. Tanah sebagai permukaan bumi yang berasal dari material induk yang mengalami proses lanjut perubahan alami di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Tingkat perubahan dapat terlihat pada komposisi, struktur, dan barang hasil pelapukan. Pembentukan tanah berlangsung dari interaksi antar faktor-faktor pembentuk tanah, dan iklim menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan pembentukan tanah tersebut. Tanah pada dasarnya beragam dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perbedaan tersebut disediakan oleh karakteristik tanah secara vertikal maupun horizontal. Setiap tanah yang terbentuk dapat dikelompokkan dengan suatu sistem kelompok tanah. Kelompok tersebut ada dikarenakan pada karakteristik permanen tanah yang akan mencerminkan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Tujuan praktikum yang pertama yaitu mengetahui apa itu tanah dan horizon. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Metodologi praktikum. Jadi praktikum ini dilaksanakan pada Rabu 15 Maret 2023 pukul 10.00 sampai 12.50 waktu Indonesia Barat di Laboratorium Lapang Terpadu atau LTPD Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada praktikum ini adalah meteran roll baja, pisau, kompas, penetrometer, buku Monsel, Sol Color Chart, dan buku panduan praktikum. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah tanah dan air. Prosedur kerja yang digunakan yang pertama itu disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, dilakukan orientasi pada seluruh penampang tanah dan diperhatikan adanya perbedaan-perbedaan sifat tanah dalam setiap tanah. Yang ketiga, digunakan pisau tangan kanan untuk ditusuk dinding penampang yang akan dideskripsi, sedangkan tangan kiri merasakan perbedaan tekstur tanah dengan diremas. Yang keempat, ditarik batas berdasarkan perbedaan-perbedaan yang dirasakan dan dilihat. Selanjutnya, dipasang meteran untuk diketahui kedalaman dan ketebalan tiap lapisan dan diberi nomor. Selanjutnya dilakukan deskripsi dan pencatatan hasil deskripsi hingga ditentukan hasil. Hasil lapang terpadu seperti berikut. Jadi berdasarkan hasil data yang diperoleh dengan pengamatan profil tanah 20 persentase dan 10 derajat kemiringan terdapat tanah dengan 4 horizon, yang masing-masing kedalaman pada horizon 1 yaitu 14 cm, horizon 2 30 cm, horizon 3 39 cm, dan horizon 4 60 cm. Pada horizon 1 termasuk tekstur gembur sama dengan horizon 2, pada horizon 3 termasuk lempung, dan horizon 4 termasuk liat. Batas horizon yang diperoleh dari horizon 1 ke 2 jelas, 2 ke 3 jelas, dan 3 ke 4 adalah angsur. Hal tersebut dikarenakan tutupan lahan permukaan yang baik menyebabkan sifat tanah juga lebih baik, sehingga horizon 1 dan horizon 2 termasuk gembur karena tingginya kandungan bahan organiknya. Begitupun horizon 3 dan 4 yang semakin rendah kandungan bahan organik, maka warna tanah semakin terang. Profil tanah. Profil tanah merupakan suatu irisan melintang pada tubuh tanah mulai dari permukaan tanah sampai lapisan bahan induk di bawah tanah. Profil tanah juga didefinisikan sebagai gambaran awal tingkat perkembangan tanah yang hakikatnya merupakan pengkajian secara teliti terhadap horizon tanah. Pada lapisan tanah memiliki karakteristik dan sifat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, drainase air, dan kesuburan tanah. Ciri-ciri utama dari horizon tanah adalah warna, tekstur, struktur, dan konsistensi. Warna horizon tanah dapat bervariasi dari coklat, merah, hitam, hingga abu-abu, tergantung pada kandungan bahan organik dan mineralnya. Tekstur horizon tanah menggambarkan ukuran partikel tanah, seperti pasir, debu, atau lempung, yang mempengaruhi drainase air dan kemampuannya penyimpanan nutrisi. Struktur horizon tanah mencerminkan tata letak partikel tanah dan bagaimana partikel tersebut berkumpul, misalnya granular, gumpal sudut, dan lainnya. Serta konsistensi horizon tanah mencerminkan tingkat kelembapan dan kepadatan tanah, misalnya apakah tanah mudah hancur atau keras. Secara umum, tipe-tipe struktur tanah di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan ciri-ciri fisik dan kimianya. Tipe-tipe struktur tanah berdasarkan ukuran butir tanah, antara lain tanah liat, tanah lempung, tanah berpasir, tanah berbatu. Selain itu, struktur tanah juga dapat dibagi berdasarkan kedalaman profil tanah, yaitu topsoil, subsoil, dan parent material. Dari praktik ini dapat disimpulkan bahwa tanah merupakan suatu lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut. Sedangkan horizon merupakan suatu lapisan-lapisan yang terdapat dalam tanah membentuk pola yang hampir sejajar dengan permukaan tanah yang terbentuk melalui proses-proses pembentukan tanah. Kemudian proses pembentukan tanah tersebut dapat dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu bahan induk, iklim, topografi, organisme, dan waktu. Penetapan kadar air dan ruang pori total. Ketersediaan air dalam tanah menjadi salah satu faktor penting bagi pertumbuhan tanaman. Air yang diserap tanaman berada pada pori-pori tanah. Setiap jenis tanah memiliki distribusi dan ukuran pori
berbeda-beda yang mempengaruhi ketersediaan air dalam tanah tersebut. Hampir seluruh proses yang terjadi di dalam tanah dikendalikan oleh air. Kadar air tanah menjadi sifat fisik tanah dan mekanik tanah yang mempengaruhi kapasitas dukungan. Ukuran pada butiran tanah juga dapat mempengaruhi perubahan kadar air suatu jenis tanah. Penetapan pada kadar air tanah dapat dilakukan secara langsung melalui pengukuran perbedaan berat tanah atau metode gravimetrik dan secara tidak langsung melalui pengukuran sifat-sifat lain yang berhubungan erat dengan air. Kandungan air tanah dapat ditentukan dengan berbagai cara. Hal ini disebut istilah nisbah, seperti basah dan kering. Keduanya menjadi kisaran yang tidak mesti tentang kadar air, sehingga istilah jenuh dan tidak jenuh dapat diartikan dengan penuh dan yang menunjukkan setiap kandungan air di mana pori-pori belum terisi penuh. Oleh karena itu, kadar air tanah dikatakan sebagai jumlah air yang bila dipanaskan oven yang bersuhu 150 derajat sehingga diperoleh berat tanah kering yang tepat. Tujuan praktikum yang pertama yaitu mengetahui apa itu kadar air dan ruang pori total. Yang kedua, mengetahui volume pori yang ada dalam sampel tanah. Metodologi praktikum. Praktikum ini dilaksanakan pada Rabu 29 Maret 2023 pada pukul 10 sampai 12.50 WIB yang bertempat di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah timbangan, ring sampel, cawan, oven, linggis, palu, kayu, papan, skop tanah, penggaris, pisau, sampel, plastik, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan adalah tanah. Prosedur kerja pada praktikum ini yang pertama yaitu disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, ditimbang cawan gravimetrik. Yang ketiga, diberi lapisan atas tanah yang akan diambil sampel tanahnya. Selanjutnya digali tanah sampai pada kedalaman tertentu sesuai dengan tujuan percobaan, misal 0 sampai 10 cm dan 10 sampai 20 cm. Selanjutnya dimasukkan sampel tanah ke dalam plastik dan dicatat kedalaman serta tanggal pengambilan sampel tanah. Selanjutnya ditimbang sampel tanah sebanyak 10 gram lalu di oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah di oven selama 24 jam, sampel tanah didiamkan selama 5 menit, kemudian sampel tanah ditimbang kembali. Dihitung kadar air tanah berdasarkan tanah kering oven 105 derajat Celcius dengan rumusan yang telah ditentukan. Kemudian hasil. Berikut adalah hasil yang diperoleh praktikum. Berdasarkan dari data di atas, pada tabel 1 jenis tanah ultisol pada ulangan ke-1 diperoleh botol timbangan kosong seberat 12 gram. Tanah kering udara 10 gram diperoleh kadar air 42,8%. Pada ulangan kedua diperoleh botol timbangan kosong seberat 15,5 gram. Tanah kering air gravimetrik 42,8% dan kerapatan isi 1,087 gram per cm. Pada ulangan kedua diperoleh kadar air gravimetrik 36,9% dan kerapatan isi 1224 gram per cm. Sehingga kerapatan rata-rata sebesar 1155 gram dan kadar air volumetrik sebesar 45,84%. Dengan demikian, bahwasannya bahan organik yang tinggi maka akan mampu menciptakan ruang pori total yang tinggi pula. Kadar air tanah merupakan jumlah air yang terdapat dalam suatu volume tanah, sedangkan ruang pori total merupakan volume pori-pori yang ada di dalam tanah dan diukur sebagai persentase dari volume tanah. Penentuan kadar air tanah dan ruang pori total dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain metode gravitasi, metode kapasitas lapang, dan metode tensiometer. Beberapa metode yang umum digunakan dalam analisis kadar air diantaranya adalah metode pengeringan, destilasi, gravimetrik, dan metode Karl Fischer. Akan tetapi yang paling sering digunakan adalah metode geometrik. Kesimpulan dari praktikum ini yang pertama yaitu kadar air merupakan jumlah air yang terdapat dalam suatu volume tanah, sedangkan ruang pori total merupakan ukuran total dari volume pori dalam satu material. Yang kedua, untuk mengetahui volume pori yang terdapat dalam suatu sampel tanah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengukuran. Perlu dipahami terlebih dahulu bahaya volume pori dalam suatu tanah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis tanah, tekanan tanah, kelembapan tanah, dan lain sebagainya. Kadar air dan kapasitas lapang. Kadar air kapasitas lapang menjadi salah satu parameter penting dalam menentukan kebutuhan irigasi dan penyiraman yang tepat untuk tanaman. Tanah dengan kapasitas lapang yang baik dapat menahan air dengan baik dan memberikan pasokan air yang cukup untuk tanaman dalam periode kering. Sebaliknya, tanah dengan kapasitas lapang yang rendah mungkin membutuhkan irigasi lebih sering atau metode penyiraman yang lebih efisien untuk menjadi tanaman tetap sehat.
Kadar air kapasitas lapang juga mempengaruhi drainase tanah. Dengan kapasitas lapang yang tinggi cenderung memiliki drainase yang lebih baik, yang berarti air lebih mudah mengalir melalui tanah dan tidak menggenang di permukaan. Hal ini penting untuk mencegah kelebihan air yang dapat menyebabkan kebusukan akar dan kerusakan tanaman lainnya. Di sisi lain, tanah dengan kapasitas lapang yang rendah mungkin memiliki drainase yang buruk, yang memerlukan tindakan khusus seperti pembedaan air atau perbaikan drainase untuk menghindari genangan air yang berlebihan. Mengukur kadar air kapasitas lapang, beberapa metode dapat digunakan termasuk metode gravimetri, metode tensiometer. Metode gravimetri melibatkan pengukuran berat tanah sebelum dan setelah menghilangkan semua kelebihan air. Sementara metode tensiometer menggunakan alat yang memonitor tegangan air dalam tanah. Hasil pengukuran ini membantu petani dan ahli pertanian dalam merencanakan pengelolaan air yang tepat, termasuk jadwal irigasi dan pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah. Tujuan praktikum dari kadar air kapasitas lapang ini, yang pertama mengetahui apa itu kadar air kapasitas lapang, yang kedua mengidentifikasi sifat fisik dan hidrologi tanah. Metodologi praktikum, waktu dan tempatnya. Praktikum ini dilaksanakan pada Rabu 8 Maret 2023 pada pukul 10 sampai 12.50 yang bertempat di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat-alat yang digunakan pada praktikum ini adalah gelas beker, pipa gelas, plastik wrap, timbangan, oven, cawan, spatula kecil, semprotan, alat tulis, dan buku panduan praktikum. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah tanah, pasir kuarsa, dan air. Prosedur kerjanya yang pertama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kedua diisi gelas beker 500 ml dengan pasir kuarsa sebanyak 200 ml, diletakkan pipa gelas tegak lurus dengan permukaan pasir, kemudian diisi dengan tanah kering sebanyak 200 ml, dan dibasui lapisan atas tanah dengan air yang disepres dalam 2,5 sampai 4 cm sehingga air tidak membasahi pasir. Setelah ditutup gelas pipa dengan plastik wrap dan disimpan selama 24 jam. Setelah 24 jam, diambil sampel tanah dari gelas beker sedalam 2,5 cm dari permukaan dan ditetapkan kadar airnya dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian cawan ditimbang terlebih dahulu, lalu ditimbang sampel tanah tersebut untuk mengetahui berat tanah kapasitas lapangnya. Selanjutnya dimasukkan tanah ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian setelah 24 jam, tanah didiamkan selama 5 menit lalu ditimbang kembali beratnya sehingga diperoleh tanah kering oven dan didapatkan hasil. Berdasarkan dari data hasil praktikum pada ulangan 1 diperoleh kadar air kapasitas lapang sebesar 20% dan pada ulangan kedua diperoleh kadar air kapasitas lapang sebesar 36%, sehingga dalam hal ini diperoleh kadar air kapasitas lapang rata-rata sebesar 28%. Karena dengan kadar air kapasitas lapang yang tinggi dapat memberikan pasokan air yang cukup bagi tanaman, sehingga pengairan tambahan mungkin tidak perlu diperlukan untuk jangka waktu tertentu. Kondisi tanah jenuh air adalah kondisi di mana semua pori-pori dalam tanah terisi penuh dengan air dan tidak dapat menampung lagi air tambahan. Kondisi ini biasanya terjadi setelah hujan yang lebat atau karena tingginya permukaan air. Kapasitas lapang adalah kemampuan suatu tanah untuk menahan air setelah air hujan atau irigasi meresap ke dalam tanah dan gravitasi tidak lagi dapat menarik air dari tanah. Tanah yang memiliki kapasitas lapang yang tinggi mampu menyimpan air lebih banyak dan memberikan kelembapan yang lebih lama untuk tanaman. Beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas lapang adalah jenis tanah, struktur tanah, dan kandungan bahan organik. Kedua, titik layu. Titik layu adalah suatu keadaan pada tanaman yang mengalami kekeringan yang berlebihan sehingga menyebabkan daun layu dan jaringan mati. Tanaman yang mengalami titik layu tidak dapat hidup dan tumbuh secara normal karena air dan nutrisinya tidak dapat diserap dengan baik. Kesimpulan dari praktikum ini adalah kadar air kapasitas lapang adalah jumlah air maksimum yang dapat ditahan oleh tanah setelah proses drainase yang cepat. Dalam konteks pertanian dan kegiatan tanam, mengetahui kadar air kapasitas lapang sangat penting karena hal ini mempengaruhi kebutuhan irigasi dan pengelolaan air secara efisien. Kedua, mengidentifikasi sifat fisik dan hidrologi tanah menjadi langkah penting dalam memahami kelembapan dan penyerapan air oleh tanah melalui pengamatan sifat fisik tanah seperti tekstur, struktur, dan porositas. Populasi cacing tanah. Dalam suatu daerah, biasanya terdapat sekumpulan makhluk hidup, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenisnya. Organisme tersebut melakukan interaksi baik dengan faktor biotik maupun faktor abiotik. Hewan yang berada di dalam tanah lebih didominasi oleh vertebrata, salah satunya cacing tanah. Keberadaan cacing tanah pada lahan yang tidak terganggu Alcan menjaga proses siklus hara yang berlangsung secara terus-menerus. Lahan pertanian umumnya memiliki cacing tanah yang mengalami penurunan populasi. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan atau hilangnya sejumlah spesies tumbuhan, perubahan sifat biologis, fisik, dan kimia tanah, serta perubahan iklim mikro ke arah yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan makhluk hidup di dalamnya. Organisme dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada lingkungan tertentu. Kondisi lingkungan yang sesuai dapat mengoptimalkan kehidupan suatu organisme. Oleh karena itu, mengetahui kecepatan populasi cacing tanah pada suatu daerah akan membantu menentukan kondisi dan kesuburan
dan tanah tersebut. Tujuan praktikum, adapun tujuan dan praktikum ini sebagai berikut. Yang pertama dapat mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi populasi cacing tanah. Yang kedua untuk memahami peran cacing tanah dan ekosistem. Metodologi praktikum, waktu dan tempat praktikum ini dilaksanakan pada Rabu 5 April 2023 pada pukul 10 sampai 12.50 waktu Indonesia Barat dengan judul Praktikum Populasi Cacing Tanah. Praktikum ini bertempat di lapangan terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu linggis, penggaris, timbangan, termometer tanah, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu cacing tanah. Prosedur kerja pada praktikum ini adalah disiapkan alat dan bahan, ditentukan secara acak lokasi yang akan digunakan untuk pengambilan sampel, disiapkan bingkai atau kuadran berbentuk persegi dengan ukuran 25 x 25 cm, lalu ditandai dengan ranting kayu. Selanjutnya, digali dengan dua kedalaman, yaitu yang pertama 10 sampai 20 cm dan 20 sampai 40 cm secara hati-hati pada setiap lokasi yang dalam ditentukan. Dihitung dan ditimbang cacing tanah pada setiap kedalaman yang terdapat dalam sampel tanah tersebut. Dicatat suhu tanah pada setiap kedalaman yang terdapat dalam sampel tanah tersebut. Yang terakhir yaitu hasil. Berdasarkan dari data hasil praktikum di atas, pada profil 1 dengan kedalaman 0 sampai 20 cm didapatkan populasi cacing 1 dengan biomass 0,9 gram dan suhu tanah 27 derajat Celcius. Pada kedalaman 20 sampai 40 cm didapatkan populasi cacing 2 dengan biomassa 0,7 gram dan suhu tanah 25 derajat Celcius. Kemudian pada profil 3 dengan kedalaman 10 sampai 20 didapatkan populasi cacing 1 dengan biomassa 0,6 gram dan suhu 26 derajat Celcius. Dan pada kedalaman 20 sampai 40 cm didapatkan populasi cacing 1 dengan biomassa 0,4 gram dan suhu tanah 25 derajat Celcius. Cacing tanah memiliki peran sangat penting dalam ekosistem tanah. Dalam hal ini, cacing tanah dapat membantu dalam penguraian bahan organik dan dapat memperbaiki struktur tanah serta membantu meningkatkan drainase air dan aerasi tanah. Dalam pertanian, cacing tanah berperan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Metode hand sorting melibatkan pengambilan sampel tanah dan pemilihan secara manual menggunakan tangan untuk mengambil cacing tanah. Metode electrical method adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan cacing tanah dari sampel tanah dengan menggunakan arus listrik. Metode vibraton method adalah teknik yang dilakukan dengan menimbulkan getaran pada tanah menggunakan alat tertentu, dan metode heat extraction adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan cacing tanah dengan memanaskan sampel tanah pada suhu tertentu selama periode waktu tertentu. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu populasi cacing tanah sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kelembaban, suhu, dan jenis tanah. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi populasi cacing tanah, kita dapat mengembangkan strategi pengelolaan tanah yang lebih baik untuk menjaga dan meningkatkan keberadaan cacing tanah. Cacing tanah sangat tinggi dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan ekosistem tanah. Cacing karena memproses dan mendaur ulang bahan organik seperti daun ranting dan sampah organik lainnya yang kemudian menghasilkan nutrisi dan mineral penting yang dibutuhkan oleh tanaman dan mikroba tanah. Selain itu, yang dibutuhkan oleh tanaman dan mikroba tanah. Selain itu, cacing tanah juga membantu menjaga struktur tanah dan meningkatkan ketersediaan air dan udara di dalam tanah. Sekian. Reaksi pH tanah. Tanah menjadi salah satu yang berperan penting sebagai tempat tumbuhnya vegetasi yang sangat berguna bagi kepentingan hidup manusia. Dalam bidang pertanian, tanah juga tidak lepas hubungannya dengan kesuburan tanah agar didapatkan hasil yang maksimal. Komponen kimia tanah terdiri dari pH tanah, kapasitas tukar kation, kejenuhan basah, unsur hara makro maupun mikro, dengan kandungan bahan organik. Reaksi tanah menjadi salah satu faktor pembatas kesuburan tanah. Nilai pH yang rendah dapat menyebabkan tingginya unsur Al, Fe, dan Mn yang berubah menjadi racun bagi tanaman. Nilai pH dalam 6-7, maka kemungkinan toksisitas Al, Fe, dan Mn dapat dicegah. Kondisi pH tanah sangat berpengaruh pada mudahnya ion-ion unsur hara yang diserap oleh tanaman. Unsur hara akan mudah diserap tanaman pada pH 6-7. Karena pH tersebut, sebagian besar unsur hara akan mudah larut dalam air. Selain itu, derajat pH dalam tanah juga dapat menunjukkan keberadaan unsur-unsur yang bersifat racun bagi tanaman. Adapun tujuan praktikum yang didapat yaitu yang pertama untuk mengetahui nilai pH yang terkandung pada setiap sampel, yang kedua untuk mengetahui kualitas tanah yang baik dalam pertanian. Metodologi praktikum. Praktikum ini dilaksanakan pada Rabu 12 April 2023 pada pukul 10.00 sampai 12.50
dengan judul Reaksi pH Tanah. Praktikum ini bertepatan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Adapun alat dan bahan, alat yang digunakan pada praktikum ini adalah timbangan, gelas ukur, pipet tetes, orbita shaker, tabung plastik, pH meter, stafol, dan alat tulis. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah tanah, aquades, kapur, dan H2SO4. Prosedur kerjanya yaitu disiapkan alat dan bahan, ditimbang tanah dan kapur, dimasukkan 10 gram tanah pada masing-masing botol plastik. Selanjutnya dimasukkan kapur sebanyak 0,2 gram pada botol plastik sampel kapur, dan dimasukkan larutan H2SO4 sebanyak 2 tetes pada botol sampel H2SO4, dan dimasukkan 10 ml aquades pada masing-masing botol sampel. Selanjutnya ditutup rapat lalu dikocok menggunakan shaker selama 3 menit setelah didiamkan sebentar, dan diukur pH menggunakan pH meter, dan diamati perubahan pH tersebut, dan yang terakhir hasil. Hasil yang dapat diperoleh dari praktikum ini sebagai berikut. Berdasarkan dari data hasil praktikum tersebut, diperoleh nilai pH dari 3 jenis tanah. Yang pertama itu jenis tanah kontrol, dan yang kedua itu tanah yang diberi kapur sebanyak 0,20 gram. Dan yang terakhir jenis tanah yang diberi 2 tetes larutan H2SO4. Untuk tanah kontrol menunjukkan nilai pH 5,25, yaitu asam lemah. Dan tanah kapur menunjukkan nilai pH 6,85 asam lemah, dan tanah H2SO4 menunjukkan nilai pH 4,47 yaitu asam lemah. pH adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan atau substansi kimia. Skala pH memiliki rentang nilai antara 0 hingga 14, di mana 7 dianggap sebagai netral, nilai pH kurang dari 7 menunjukkan larutan bersifat asam, sedangkan nilai pH lebih dari 7 menunjukkan larutan bersifat basa. Aqua merupakan suatu pH yang menunjukkan konsentrasi H+ di dalam larutan tanah sesuai dengan kondisinya. pH tanah potensial merupakan suatu pH yang menunjukkan nilai pH tanah setelah H+ di dalam serapan tanah didesak keluar. Dalam hal ini, pH aktual dan pH potensial adalah dua konsep yang berhubungan dalam dan kimia dan dapat digunakan untuk menggambarkan sifat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Kaitan dari pH tanah dan unsur hara di dalamnya itu sangat erat. Hal ini dikarenakan pH tanah dapat mempengaruhi ketersediaan dan serapan unsur hara oleh tanaman. pH tanah yang terlalu rendah atau asam, atau yang terlalu tinggi, basah, dapat mengganggu ketersediaan dan serapan unsur hara oleh tanaman. Selanjutnya, kesimpulan yang diperoleh dari praktikum ini adalah yang pertama, kontrol memiliki pH 5,23, sampel kapur memiliki pH 6,87, dan sampel H2SO4 memiliki pH 4,47, sehingga kapur memiliki pH yang lebih tinggi daripada kontrol, dan sampel H2SO4 memiliki pH yang lebih asam daripada tanah kontrol. Dan yang terakhir, pH tanah dapat memberikan petunjuk tentang kualitas tanah. Tanah yang memiliki pH yang optimal untuk jenis tanaman yang ingin ditanam cenderung memiliki kualitas yang baik, karena dapat mendukung pertumbuhan tanaman dengan baik. Selain itu, pH tanah dapat membantu mengidentifikasi masalah kualitas tanah seperti keasaman berlebihan atau kekurangan unsur hara tertentu. Bahan organik tanah. Tanah menjadi media tanam yang paling umum digunakan dalam bercocok tanam. Tanah berperan penting dalam mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air. Dalam mengetahui kualitas suatu tanah, sebaiknya harus memahami karakteristik tanah sendiri dengan cara mematikan warna dan tekstur dari tanah tersebut. Bahan organik tanah memegang peranan penting dalam menentukan sifat fisik, kimia, serta biologis di dalam tanah. Pada umumnya, bahan organik ditemukan di permukaan tanah dengan jumlah sekitaran 3,5%. Bahan organik tanah dapat berfungsi sebagai penyimpanan unsur hara serta perlahan akan dilepaskan ke dalam larutan air tanah dan disediakan untuk tanaman. Pada tanah mineral, bahan organik seringkali sangat menentukan kesuburan tanah. Dalam banyak jumlah jurnal dinyatakan bahwa bahan organik sangat mempengaruhi kualitas tanah, dan ke dalam organik di dalam tanah berbeda-beda tergantung tekstur tanah serta menggunakan manajemen lahannya. Oleh sebab itu, bahan organik harus ada di dalam tanah untuk mempertahankan kesuburannya. Adapun tujuan dilakukan praktikum ini: 1. Mengetahui tentang bahan organik tanah. 2. Mengetahui peranan bahan organik tanah. 3. Mengetahui komponen penyusun tanah. Dua, metodologi praktikum. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Rabu 10 Mei 2023 pukul
pada pukul 10.00 sampai 12.50 WIB dengan judul Praktikum Bahan Organik Tanah. Praktikum ini di tempat di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah timbangan, LMR, gelas ukur, gelas beker, pipet tetes, dan buret. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah tanah kering udara, K2CrO7, H2SO4 pekat, indikator di penil amin 0,025 mili, larutan anomium prosulfat dan aquades. Prosedur kerja pada praktikum ini: 1. Disiapkan alat dan bahan. 2. Ditimbang 0,5 gram tanah kering, kemudian ditempatkan dalam LMR 250 ml. Ditambahkan 5 mili K2CrO7 sambil digoyangkan secara perlahan-lahan. Ditambahkan 10 mili H2SO4 pekat dengan gelas ukur di ruangan asap sambil digoyang secara cepat. Dibiarkan campuran tersebut di ruangan asap selama 15 menit hingga menjadi dingin. Diencerkan larutan dengan menggunakan 100 mili aquades ditambah 5 mili asam fosfat pekat, 2,5 mili larutan Na 5% dan 5 tetes larutan indikator di penil amin. Dititrasi dengan larutan NH4 PSO4 0,5 N hingga berubah warna menjadi biru keruh. Lalu dititrasikan hingga mencapai titik akhir, yaitu saat warna larutan berubah menjadi hijau terang. Dilakukan penetapan blanko sama seperti cara kerja di atas, tetapi yang tanpa menggunakan contoh atau sampel tanah hasil. Ketiga, adapun hasil dan pembahasan bisa dilihat di sendiri hasil di tabel berikut. 1. Berdasarkan dan data di atas bahwa terdapat 2 jenis tanah yang berbeda dalam titrasi blanko yang sama, yaitu 10,5 mili. Namun titrasi sampel pada jenis tanah A yaitu 8,5 mili, sedangkan jenis tanah B yaitu 7,8 mili. Volume pada titrasi blanko dan sampel berkaitan erat dengan proses pengukuran konsentrasi suatu senyawa dalam sampel tersebut. Titrasi blanko dilakukan sebagai kontrol terhadap kandungan zat-zat lain yang bisa mempengaruhi hasil pada titrasi, sedangkan pada titrasi sampel A dan B dilakukan untuk mengukur senyawa yang diinginkan dalam sampel tersebut, sehingga hasil yang didapat mencapai persentase C organik sampel A dan B yaitu 0,7772% dan 1,01036%, sedangkan bahan organik sampel A dan B yaitu 1,3398% dan 10.410,8%. Bahan organik dalam mengandung karbon berasal dari sisa-sisa organisme hidup atau hasil penguraian organisme hidup yang meliputi bahan seperti dedaunan, ranting, buah-buahan, dan yang membusuk, dan sisa-sisa organisme lainnya. C organik adalah jumlah karbon yang tergandung pada bahan organik. C organik sering digunakan sebagai parameter untuk mengukur kualitas dan kuantitas bahan organik dalam suatu bahan atau lingkungan. Peranan bahan organik dalam tanah sangat penting karena berkontribusi pada berbagai aspek biologi tanah, kimia tanah, dan fisika tanah. Dari ketiga aspek tersebut, apabila berada dalam keadaan yang optimal, maka pertumbuhan akan menjadi optimal juga. Selain itu, fungsi dari bahan organik tanah terhadap pertumbuhan tanaman yaitu sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme tanah, meningkatkan aktivitas mikroba, menjadi keseimbangan pH tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, dan membantu dalam memperbaiki struktur tanah. Dari praktikum ini didapatkan simpulan. 1. Bahan organik tanah merupakan sisa tanaman, hewan, dan manusia yang berada di dalam atau di permukaan tanah yang mengalami proses dekomposisi atau penguraian. 2. Bahan organik tanah dapat berperan penting dalam menyediakan kandungan air tanah dan meningkatkan kapasitas tukar kation. Yang ketiga, tanah memiliki beberapa komponen yaitu air, udara, mineral, dan bahan organik. Percobaan erosi. Salah satu sumber daya alam utama yang ada di bumi adalah tanah. Tanah adalah suatu ruang daratan yang merupakan bagian dari lahan yang mempunyai banyak fungsi bagi kehidupan. Namun perlu diketahui bahwa tanah sendiri merupakan sumber daya alam yang mudah mengalami kerusakan dan degradasi. Salah satu degradasi lahan adalah erosi. Erosi adalah hilangnya atau terangkutnya material tanah, bagian-bagian dari tanah satu ke tempat tanah yang lainnya oleh media alami.
Pengangkutan atau pemindahan tanah tersebut terjadi oleh media alamiah, itu air, angin. Secara alamiah, erosi dikatakan tidak menimbulkan masalah apabila kecepatan erosinya lebih rendah atau sama dari pada kecepatan pembentukan. Ini disebut dengan erosi normal. Memanfaatkan lahan dengan kemiringan lereng agak curam sampai dengan curam untuk penggunaan kebun campuran tanpa memperhatikan kaidah konservasi serta penutupan lahan yang buruk. Kondisi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan menyebabkan rentan akan ancaman erosi. Oleh karena itu, analisis pengendalian erosi sedimen dengan area konservasi lahan sangat diperlukan. Tujuan praktikumnya yaitu mengetahui apa itu erosi, kedua mengetahui apa itu sedimentasi. Metodologi praktikum ini dilakukan pada hari Rabu 17 Mei 2023 pada pukul 10 sampai 12.50 waktu Indonesia bagian Barat di Laboratorium Lapangan Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat dan bahan alat yang digunakan pada praktikum ini adalah botol air mineral dan wadah penumpang. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah air dan 2 jenis tanah bertekstur berbeda. Prosedur kerja, 1. Pengaruh faktor curah hujan terhadap erosi. Dimasukkan tanah ke dalam botol air mineral yang telah dilubangi, disiram tanah tersebut dengan menggunakan air sebanyak 200 ml dan 400 ml, dihitung beberapa tinggi sedimen yang dihasilkan, dan yang terakhir hasil. Pada faktor erobilitas tanah terhadap erosi, yang pertama dimasukkan 2 jenis tanah, tanah dengan tekstur berpasir dan tanah tekstur debu atau liat, masing-masing ke dalam air mineral yang telah dilubangi. Disiram tanah tersebut dengan menggunakan air mineral sebanyak 200 ml, dihitung tinggi dari sedimen yang terbentuk, dan yang terakhir hasil. Berikut hasil yang diperoleh. Dan pembahasannya, berdasarkan hasil data yang diperoleh di atas, pengaruh curah hujan terhadap erosi pertama dengan 200 ml air didapatkan 0,4 cm tinggi sedimen. Kedua, dengan 400 ml air didapatkan 0,8 cm tinggi sedimennya. Hal ini disebabkan adanya pengikisan tanah akibat air hujan dan terjadi pada kemiringan lahan. Pengaruh faktor erodibilitas terhadap erosi dengan jenis tanah bertekstur berpasir diperoleh tinggi sedimen 3,5 cm dan dengan tanah bertekstur debu atau liat didapatkan tinggi sedimen 0,5 cm. Hal ini dikarenakan tanah bertekstur pasir sangat cepat dalam menyerap air dan berbanding sebaliknya dengan tekstur debu atau liat. Pembahasan kedua, intinya erosi disebabkan secara alamiah, yaitu aktivitas manusia yang untuk mempertahankan keseimbangan tanah secara alami. Faktor alami umumnya masih memberikan media yang memadai untuk berlangsungnya kehidupan tanah. Sedangkan erosi kegiatan manusia biasanya disebabkan oleh terkelupasnya lapisan bagian tanah akibat bercocok tanam. Kesimpulan dari praktikum ini, yang pertama, erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat lain oleh media alami. Sedimentasi adalah yang kedua. Sedimentasi adalah proses pengendapan hasil erosi, sedangkan sedimentasi adalah hasil proses erosi baik berupa erosi permukaan, erosi parit, atau erosi tanah lainnya. Penetapan penetrasi tanah. Ketahanan penetrasi tanah adalah sifat yang menggambarkan mudah tidaknya tanah ditembus oleh akar tanaman. Tanah harus mampu ditembus oleh akar tanaman tanpa adanya hambatan untuk menyerap air dan area yang dibutuhkan oleh tanaman agar pertumbuhan dan perkembangan tanaman optimal. Tanah yang subur dapat menyediakan unsur hara yang cocok bagi tanaman dalam jumlah yang cukup serta dalam keseimbangan yang optimal. Subur tanah ditentukan oleh sifat, yaitu sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Tahanan penetrasi tanah merupakan salah satu sifat yang menggambarkan kekuatan tanah untuk menahan suatu gaya dari luar. Tahanan penetrasi ini dapat digunakan untuk menggambarkan gaya yang dibutuhkan untuk menembus satuan luas tanah tertentu. Tahanan penetrasi tanah dipengaruhi oleh sifat fisik dan mekanik tanah seperti kadar air, tekstur, dan dry bulk density. Tahanan penetrasi tanah juga berdampak kepada aktivitas akar tanaman untuk menembus tanah. Instrumen standar yang digunakan untuk mengukur tahanan penetrasi tanah yaitu adalah konpenetrometer. Dari uraian di atas, maka diperlukan alat ukur yang dapat mengukur sekaligus nilai tahanan penetrasi tanah dengan kadar air tanah. Tujuan dari praktikum ini mengetahui apa itu tanah pemadatan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetrasi tanah. Metodologi yang digunakan yaitu waktu dan tempat. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Rabu 24 Mei 2023 pada pukul 10 sampai 12.50 waktu Indonesia bagian Barat di Laboratorium Lapangan Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat dan bahan alat yang digunakan pada praktikum ini adalah penetrometer saku dan penetrometer tangan, penggaris, dan buku panduan praktikum. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah profil tanah. Adapun prosedur kerja, yang pertama prosedur kerja penetrometer saku, yaitu digeser cincin pembaca sampai ujung bagian bawah skala penetrometer. Diratakan tanah yang akan dilakukan pengujian, ditusukkan penetrometer secara perlahan dan tegak sampai ujung batang penusuk masuk ke dalam tanda batas berlaru. Dicabut penetrometer dan selanjutnya baca angka yang ditusukkan cincin pembaca. Diulangi sampai 5 kali pada bidang yang berdekatan. Diamati pada kedalaman 10 cm, 20 cm, sampai 30 cm, dan 30 sampai 40 cm. Dicatat hasil pengukuran setiap kedalaman dan yang terakhir hasil. Pada prosedur kerja penetrometer kon,
Ditegakkan penetrometer tegak lurus dengan tanah. Ditusukkan penetrometer ke dalam tanah secara perlahan tetapi dengan tenaga yang kuat dengan kedalaman 5 cm dan catat angka yang ditujukan oleh jarum. Diteruskan menekan dan berhenti pada kedalaman 10-15 cm, 20 cm, 30 cm, 35 cm, dan 40 cm hingga tidak mampu masuk lagi. Dicatat setiap kedalaman dan yang terakhir hasil. Berikut hasil yang diperoleh berdasarkan hasil data yang diperoleh dari praktikum pada tabel hasil penetrometer 1 yang pertama kedalaman 0 sampai 20 cm diperoleh 5 kali ulangan yaitu 10, 176, 0,245, 0,372, 0,186. Pada kedalaman 10 sampai 20 cm diperoleh 0,245, 0,196, 0,137, 0,176, 0,176 dan pada kedalaman 20 sampai 30 cm yaitu 0,147, 0,176, 0,131, 3, 0,235, 0,254 dan pada tabel hasil penetrometer tangan dengan 5 titik pengulangan pada kedalaman 5 cm diperoleh 20, 30, 30, 35 dan 25. Ada kedalaman 10 cm, 35, 45, 40, 40 dan 40. Selanjutnya pada kedalaman 15 cm diperoleh 40, 65, 55, 55, 50. Pada kedalaman 20 cm diperoleh 50, 90, 60, 70, 65. Kedalaman 25 cm yaitu 60, 120, 70, 80, 70. Di kedalaman 30 cm didapatkan 75, 135, 75, 95, 85. Dan pada kedalaman 30 cm didapat 90, 140, 90, 100, dan 90. Hasil data ketahanan penetrasi pada tanah lahan dapat dilihat bahwa umumnya semakin dalam tanah maka semakin tinggi nilai ketahanan penetrasi tanah. Pemadatan disebabkan oleh berbagai hal, antaranya penggunaan alat berat, pembukaan lahan perkebunan jangka lama, pemukiman hingga tempat yang terbuka, dan berbagai aktivitas manusia. Simpulan dari praktikum ini yaitu yang pertama, pemadatan tanah merupakan salah satu usaha secara mekanik agar butiran-butiran tanah merapat. Volume tanah akan berkurang seiring dengan berkurangnya volume pori. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kepadatan tanah antara lain pengaruh ketebalan interval, tiap layer, siklus pemadatan pengaruh kecepatan pemadatan, pengaruh dari alat dan penggunaan dan pengaruh dari jenis tanah.